kotamu di Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah. Namun di lorong gelapmu bersinar terang bakal arah
Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Marilah kita sebelum memulai kebaktian ini, mari kita dengan sikap berdiri, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Amin. Bacaan pertanggapan. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging dan diperanakan oleh keturunan Daud. Bersama-sama dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari orang-orang mati bahwa ia adalah anak yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Kelahirannya, kebangkitannya, dan kematiannya telah digenapinya melalui firman-firman-Nya. Mari kita sembah Dia, puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai, mari berimbun dan bersukaria, turutlah semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan dalam sorga. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan dalam sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita nyanyi dengan sukacita. Bernyanyilah kamu, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi, sama dengan benar dengan kitab. Yang Maha Mulia lahirlah di bumi, sama benar dengan kitab-Mu. Datanglah Ia mengampunkan dosa, sembah dan puji Dia,
kasih ya Tuhan, Engkau Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kudus. Tuhan, Engkau telah memberikan perlindungan dan mujizat dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami adalah makhluk berdosa. Kami tak mungkin luput dari kesalahan. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepada hadirat-Mu untuk memohon maaf dan untuk memohon agar kami dikuduskan dan dimuliakanlah untuk mengikuti ibadah ini. Tolong Tuhan, persiapkanlah diri kita untuk mendengarkan, memuji dan menyembah-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saat Natal seorang bayi telah hadir, karena itu dunia bergembira karena kita akan menyambut Raja kita. Sambut Tuhan Yesus kita atas kelahirannya. Dunia gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur. Joy to the world, the Lord is come. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven nature sing, and heaven nature sing, and heaven nature sing. Menetap di ladang dunia, sejahtera penuh berkat, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya, berlimpah selamanya. Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Nyanyian merdu, bunyi berdering lonceng. Mari kita sebarkan Natal ini ke seluruh dunia. Malam Natal sungguh senang, fa la 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 la. Mari kita bergembira, fa la 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 la. Musik indah, nyanyian merdu, fa la 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 la. Memberitakan kabar Natal, fa la 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 la. Fa la 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 la. Seringkali kita mengingat Natal hanya berupa acara tahunan yang berisikan seperti pohon Natal, kado-kadoan, atau bahkan perkumpulan dengan teman-teman kita. Tapi kita sering kali melupakan satu hal, yaitu tentang kelahiran Yesus. Kelahiran kekasih hati kita. Tuhan yang menjadi dambaan hidup kita. Dambaan jiwaku.
menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Oh Yesus, namamu indah, cinta kepadamu. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Yang terbaik di dalam hidupku. Selamat pagi saudara yang terkasih. Saudara, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang selalu baru kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau hari ini Engkau masih berkenan berbicara kepada kami, menyampaikan firman-Mu kepada kami, menegur kami, mengkoreksi kami, memperbaiki kami menjadi umat-Mu yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan, kami rindu Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini di dalam rangkaian bulan Natal ini adalah inkarnasi sebagai model ketaatan. Inkarnasi sebagai model ketaatan. Kita sama-sama buka firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, kalau kita berbicara tentang ketaatan, ternyata ini bukanlah sesuatu hal yang mudah. Kita sering melihat bagaimana orang melanggar atau orang yang tidak taat. Contohnya saja ketika kita sedang berlalu lintas, tidak jarang kita melihat orang-orang melanggar batas jalan atau melanggar lampu merah. Terus habis langgar, ketika ditilang ada aja alasannya. Pak, saya loh nggak lihat lampunya tadi merah. Wong udah hijau kok Pak, makanya saya jalan. Atau kita juga mendengar ada yang ngomong begini nih ketika ditilang. Enggak kok Pak, roda saya nggak lewat batas kok Pak.
enggak kok Pak, mobil saya enggak lewat garis yang lurus itu. Saya tadi itu masih garis putus-putus Pak. Ada aja alasan orang ketika tidak taat, saudara. Saudara, ada beberapa contoh ketidaktaatan. Berapa waktu yang lalu sekali itu ya, ada seorang ibu yang menampar petugas bandara. Ceritanya nih, petugas bandara ngomong sama ibu ini, "Ibu, ayo buka jam tangannya Bu." Biasanya kan kalau benda-benda logam itu ketika akan masuk di mesin terus disuruh taruh di keranjang gitu ya. Nah, terus si ibu ini bilang begini, dia nggak mau taruh sama sekali. Dia ngotot gitu ya, bahkan dia menampar petugas bandara ini. Saudara, usut demi usut ternyata ibu ini adalah seorang istri jenderal. Saudara, ibu ini lupa kalau peraturan itu nggak pandang bulu. Peraturan itu nggak pandang statusmu tinggi atau rendah. Peraturan membutuhkan ketaatan. Satu lagi contoh ketidaktaatan, baru-baru ini yang terjadi di Jakarta. Seorang petugas pengawas PSBB, nah dia dine in atau makan di warung. Ketika dia makan di warung, pemilik warungnya ngomong begini, pemilik warung nggak mau terima dia. Soalnya dia tahu ketika mengizinkan orang masuk di masa PSBB, mereka akan kena denda 50 atau sampai 100 juta. Kena denda yang sangat mahal sekali. Ketika pemilik warung ini melarang bapak ini untuk makan di sana, bapak ini ngomong begini, "Loh, yang bayar saya. Nah, suruh petugas itu nanti kalau yang denda suruh ketemu saya. Jangan takut," kata bapak ini. Terus habis itu dikasih pengertian lagi oleh pemilik warung, terus bapak ini lagi bilang, "Nanti kalau denda saya yang tanggung jawab." Terus ketika dinyatakan, "Pak, ini melanggar loh Pak, ini melanggar, nggak boleh seperti ini, peraturannya nggak boleh." Terus bapak ini bilang gini, "Yang dilarang itu makan berkerumun. Kalau makan sendiri itu ada toleransinya." Loh, saudara, bapak ini tahu aturan, tapi bapak ini ngeyel, memilih tidak taat. Terus ketika dikasih penjelasan lagi, petugas ini bilang begini, "Nanti siapa yang negur suruh ketemu saya." Wah, seperti itu, dan lainnya seperti itu, saudara. Sampai akhirnya bapak ini setelah diketahui terus ditegur mungkin sama atasannya kali ya. Terus bapak ini minta maaf, ya penyesalan selalu datang terlambat. Kalau pendaftaran itu datangnya di awal gitu ya. Saudara, intinya adalah yang namanya ketaatan itu sulit. Bahkan bagi saya, mungkin bagi saudara ketaatan itu sulit. Bukan hanya ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh manusia. Terlebih lagi ketaatan terhadap firman Tuhan. Itu bukankah sangat sulit, saudara? Firman Tuhan tulis, jangan mencuri. Firman Tuhan tulis, jangan berdusta. Tapi bukankah kita berjuang setengah mati untuk menaatinya? Namun saudara, suka tidak suka, Tuhan memerintahkan kita untuk taat. Suka tidak suka, Tuhan memerintahkan kita untuk taat. Saudara, Tuhan bukan hanya kasih perintah doang, kamu taat ya, kamu taat ya, kamu taat, enggak. Tuhan bukan cuma kasih perintah, tetapi Tuhan sendiri memberikan contoh dan teladan bagaimana ketaatan itu bisa dilakukan. Tuhan sendiri mencontohkan, memodelkan ketaatan itu bisa dilakukan melalui dirinya sendiri. Saudara yang terkasih, firman Tuhan berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus." Menaruh pikiran dan perasaan. Saudara, kata ini sering sekali diartikan juga sebagai same attitude. Memiliki perasaan yang sama, emosi yang sama, cara hidup yang sama. Saudara, perikop ini Tuhan pengen ngomong sama kita, Tuhan pengen ngundang sama kita. Kamu ayo miliki pikiran, miliki perasaan, miliki emosi, miliki cara main, miliki cara hidup seperti aku. Mudahkah saudara? Pasti tidak mudah sekali lagi. Karena pada dasarnya manusia itu hidup penuh keakuan. Kita nggak suka diikat oleh aturan. Kita suka jadi aturan. Kita nggak suka diatur, kita suka mengatur. Kita nggak suka diatur sama Tuhan. Sulit sekali bagi kita untuk mentuhankan Tuhan karena kita pengennya jadi Tuhan. Namun dalam bagian ini Tuhan ngundang kita. Ayo, pandanganmu, cara hidupmu, arahkan seperti aku. Hiduplah seperti aku. Seperti caraku berpikir, seperti caraku hidup. Seperti Kristus hidup. Saudara, seorang anak
suka atau tidak suka gitu ya, kita hidup bertahun-tahun dengan papa kita, secara nggak langsung biasanya kita memodel atau meneladani papa atau mama kita. Kita mencontoh mungkin gaya bicaranya, mungkin cara berjalannya gitu ya. Saudara, saya baru menyadari saya itu mencontoh banyak dari mama saya ketika saya praktek 1 tahun. Ketika praktek setahun, mama saya itu punya kebiasaan seperti ini, saudara. Kalau dia lagi kesel itu bahasa Indonesia kesel ya, bukan bahasa Jawa kesel capek gitu, enggak ya, bukan ya. Kalau dia lagi kesel, lagi marah gitu ya, lagi gemes banget gitu ya. Biasanya itu dia akan bersih-bersih rumah. Semuanya dia bersihin. Terus dia bikin makanan, wah, bikin makanan yang lezat-lezat. Emosi marahnya itu dilampiaskan di dalam bentuk kerja. Saudara, ternyata tanpa saya sadar, hari ini saya serap. Jadi ceritanya ketika praktek setahun, setiap kali, bukan setiap kali juga sih ya, ketika saya rapat, terus habis itu perasaan saya tidak enak atau mengalami hal yang tidak mengenakkan, ketika pulang pastori biasanya saya taruh tas di kamar, saya turun, saya langsung bikin masakan. Saya langsung bikin makanan, menyibukkan diri saya seharian itu bikin makanan. Terus saya bagi-bagi sama orang yang di pastori itu. Sampai sahabat saya bilang begini nih, wah kayaknya mendingan tiap rapat itu kamu kesel terus ya. Tiap rapat itu kamu gerem terus, biar kita kecipratan dari rezeki burung gagak, katanya seperti itu. Saudara, saya memodel mama saya secara tidak sadar. Walaupun kadang kita sering menyangka, enggak kok, enggak mirip mama kok, enggak mirip papa kok gitu ya. Tapi tanpa sadar kita sering kali memodel orang tua kita. Namanya kita juga anak. Saudara, kalau sebagai anak kita bisa mencontoh, memodel orang tua kita, apalagi sebagai anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk memodel dia, untuk meneladani dia, untuk punya cara hidup seperti Kristus, untuk punya cara hidup seperti Tuhan. Saudara, bagaimana cara pikir, cara hidup seperti Tuhan itu, seperti Kristus itu? Saudara, siapa Kristus? Saudara, Kristus adalah pencipta. Di dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, Kristus adalah pencipta. Kristus adalah pencipta kita, dia pemilik dunia ini. Dia pemilik dunia ini. Teladan apa yang dia berikan pada kita? Saudara, Filipi 2 ayat ke-6 sampai ke-8 di sana dikatakan, Kristus yang punya posisi kedudukan yang sangat tinggi sebagai pencipta itu, dia mau merendahkan dirinya. Kristus gambar rupa Allah yang kekal. Dia mau merendahkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia yang bisa rusak. Kristus, Allah penguasa itu, dia mau melepaskan segala kemuliaannya di surga untuk datang ke dunia ini, untuk lahir bagi kita. Kristus Allah yang 100% Allah itu, dia mau mengambil posisi juga 100% sebagai manusia. Dia membatasi dirinya di dalam kemanusiaannya, sehingga dia bisa mengalami sakit, dia bisa mengalami penderitaan, dia bisa mengalami kesedihan. Bahkan Kristus yang harusnya ditinggikan itu, dia merendahkan diri serendah-rendahnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, semua dilakukannya karena kasih. Semua dilakukannya karena kasih-Nya. Kristus tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sampai mati pun kita berjuang, kita tidak akan bisa menggapai surga itu. Kita tidak akan bisa pulang kepada Bapa. Kristus tahu manusia yang berdosa hukumannya satu, murka Allah, pasti mati. Dia mau datang ke dunia untuk kita. Dia mau berinkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam keadaan sebagai manusia, dia pemilik semesta. Dia mau lahir di kandang ternak yang hina.
Dia yang kekal, dia mau jadi bayi yang mungil, bayi yang lemah. Dia yang mulia itu, dia memilih untuk direndahkan. Dia sebagai hakim, dia malah dihakimi di dalam ketidakbersalahannya. Dia yang harusnya ditinggikan, dia disalib, dia dihina, dia direndahkan. Saudara, dia tersalib untuk menggantikan kita. Dia lahir untuk mati bagi kita. Saudara, inilah kasih Kristus bagi kita. Saudara, kalau kita renungkan kembali kasih Kristus ini, bagaimana Allah itu mau inkarnasi buat kita, mau lahir jadi manusia buat kita. Mari kita pikirkan kembali, adakah yang mengasihi kita lebih daripada Dia? Saudara, orang tua punya batas kasih. Terkadang di surat kabar kita bisa melihat orang tua yang mungkin sudah sangat jengkel dengan anaknya, mungkin anaknya ngutang sana sini atau berbuat kriminal di luar, terus orang tuanya nggak mau ambil resiko, orang tuanya langsung tulis pengumuman putus hubungan. Saya yang bernama ini, nama orang tua menyatakan putus hubungan, tidak lagi punya hubungan dengan anak seperti ini. Saudara, orang tua bisa menyatakan putus hubungan dengan anaknya. Kasih orang tua terbatas terhadap anak. Apalagi kasih teman, kasih pacar. Ada slogan, ada uang abang sayang, tak ada uang abang pun ku tendang. Saudara yang terkasih, kasih manusia sangat terbatas. Tidak ada yang mengasihi kita lebih daripada Kristus mengasihi kita. Dia menerima kita dengan kasih yang tanpa syarat. Dia mencintai kita dengan apa adanya. Dia mengasihi kita, dia menggantikan hukuman kita. Hukuman yang seharusnya kita terima. Saudara yang terkasih, kasih ini yang membuat saya akhirnya jatuh cinta sama Tuhan. Setiap Natal menjadi momen bagi saya untuk kembali mengingat rasa jatuh cinta ini. Saudara, saya dari keluarga yang nggak percaya sama Tuhan. Bahkan saya pribadi dari kecil didoktrin untuk benci sama namanya orang Kristen, gitu ya. Orang Kristen begini gitu, seperti itu. Saya nggak suka sama orang Kristen meskipun saya sekolah di sekolah Kristen. Tapi setiap pelajaran agama bagi saya udah sembari lewat aja, ditambah lagi dengan guru agama saya. Aduh, yang kadang juga nggak jadi teladan di kelas gitu. Jadi saya merasa buat apa orang Kristen aja nggak jadi teladan, kok teman-teman saya sekelas yang di sekolah Kristen juga nggak jadi teladan kok. Buat apa saya percaya sama Tuhan Yesus? Apa itu Tuhan Yesus bagi saya? Tibalah suatu hari ada seorang anak pindahan masuk ke sekolah saya. Saudara, Tuhan buka jalan melalui anak pindahan ini. Suatu hari anak pindahan ini memberikan selembar undangan Natal bagi saya. Zaman dulu itu kita masih pakai lembaran tuh undangan Natalnya gitu ya. Dia bilang begini, Jul, kamu datang ya ke gereja saya ya. Ini ada undangan Natal remaja. Kala itu saya masih kelas 2 SMA gitu. Datang ya. Saudara, saya sebenarnya males, itu undangan nggak tahu saya letakin di mana di rumah. Tapi pada hari itu, hari Minggu itu, nggak tahu kenapa hati ini tergerak untuk bongkar-bongkar rumah. Terus saya menemukan undangan itu. 1 jam sebelum acara berlangsung, Tuhan menggerakkan saya untuk pergi. Akhirnya saya pergi, saya pakai jeans, kaos oblong, saya pakai sandal jepit. Saya nggak tahu gereja itu seperti apa, nggak pernah ke gereja sama sekali. Saya masuk ke dalam, saya duduk di paling pojok. Dengan motivasi untuk menghormati teman saya. Namun saudara, di saat khotbah disampaikan, di saat saya mendengar ada kasih yang mengasihi saya yang tidak mengasihi diri saya sendiri, ada kasih yang menganggap saya berharga di saat semua orang menganggap saya tidak berharga, bahkan saya sendiri menganggap diri saya tidak punya nilai. Ada yang mengasihi saya dengan luar biasa sampai dia mau mati menggantikan saya. Ada seorang yang sangat mengasihi saya, menerima saya tanpa syarat. Di saat itu air mata saya mengalir. Dan saya memutuskan untuk mengikut dia. Saya memutuskan untuk percaya sama dia. Saudara yang terkasih, saya yakin dan percaya setiap kita punya cerita jatuh cinta kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya kasih itu juga mungkin saja sudah menyentuh saudara. Saudara, kasih yang luar biasa, kasih yang tiada taranya itu juga telah menyentuh hidup saudara. Saudara, dengan kasih itu, kita tidak punya alasan untuk tidak taat sama dia. Kasih itu mendorong kita untuk taat kepada Tuhan.
Kita taat bukan untuk dapat penghargaan. Kita taat bukan untuk dipandang baik oleh orang. Kita taat bukan untuk dapat hadiah dari Tuhan. Kita taat karena kita tahu hidup ini sudah diselamatkan. Hidup ini sudah dikasihi. Inilah cara saya menyembah Dia melalui ketaatan saya. Saudara yang terkasih, mungkin ada yang bertanya, taat yang seperti apa? Saudara, simpel sekali. Tuhan memberikan firman yang sangat sederhana. Hukum yang terutama berkata, kasihi aku, kasihi Tuhan, kasihi sesamamu. Tidak sulit bukan? Kalau orang mengasihi Tuhan, dia tidak akan menjauhkan dirinya dari pertemuan ibadah. Kalau orang mengasihi Tuhan, dia akan mencintai firman-Nya. Dia akan membaca firman itu. Kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan, dia akan taat melakukan perintah-Nya. Kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan dan dia tahu kasih itu telah dia terima, dia akan belajar mengasihi orang lain karena dia tahu Tuhan mengasihi orang. Saudara terkasih, saya rindu di dalam momen Natal ini, mari kita kembali ingat rasa jatuh cinta itu. Kita kembali ingat kasih mula-mula itu sama Tuhan. Mari di dalam momen Natal ini, kita yang mungkin gagal, termasuk saya yang jatuh bangun gagal untuk taat, kita rekomitmen kembali. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan aku mau belajar taat sama Tuhan. Tuhan aku mau hidup untuk menyembah Engkau, biarlah ketaatan ini menjadi caraku untuk menyembah-Mu. Tuhan aku mau hidup untuk menghormati-Mu Tuhan. Saudara, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Saudara, ambillah beberapa waktu ini di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur untuk kasih yang telah Engkau terima, yang telah kita terima. Dia Allah yang mau inkarnasi jadi manusia untuk kita. Ucapkan kembali rekomitmenmu di hadapannya. Katakan, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Tuhan, aku mau hidup menyembah Engkau melalui ketaatanku. Tuhan, aku enggak mau hidup begini-begini aja Tuhan. Aku mau pakai hidupku sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Ambillah waktu di hadapannya. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take my love, nothing will ever take your praise, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang menerima kami apa adanya. Kami mau bersyukur untuk kasih-Mu yang menyerahkan diri-Mu bagi kami, untuk mati menebus kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau memohon pertolongan-Mu. Bantu kami untuk taat padamu. Bantu kami untuk mempersembahkan hidup ini bagi-Mu. Bantu kami sebagai anak-anak muda untuk hidup bagi-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau Natal demi Natal berlalu begitu saja. Kami rindu Natal ini kami kembali diperbaharui di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri bersama orang-orang percaya di seluruh dunia. Mari kita mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh penginjil Juli, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Karena kita akan memberikan persembahan dapat dilakukan dengan men-scan QR yang ada di layar atau dapat mentransferkan ke rekening GKA Gloria Galaxy. Mari tanyakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur dan terima kasih. Tak terasa ya Tuhan, kami akan mengakhiri tahun 2019. Tuhan Yesus Kristus, kami juga bersyukur kami bisa memasuki tahun 2020, sekalipun di bulan kedua kami diperhadapkan dengan sebuah pandemi yang kami tak tahu apa yang terjadi. Tetapi kalau sampai kami akan mengakhiri tahun 2020 ini, kami melihat bahwa ada pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada setiap kami. Bahkan di momen Natal ini Tuhan, hati kami sungguh-sungguh bersyukur. Kami melihat sekali lagi bahwa Yesus Kristus yang lahir bagi kami. Yesus Kristus bukan sekedar teori sejarah, tetapi sungguh nyata dalam kehidupan kami. Yesus yang menjadi pengharapan kami di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak oleh karena pandemi yang kami tak tahu sampai kapan. Bahkan ketika nantinya memasuki tahun 2021 pun kami tak tahu apakah pandemi ini sudah berakhir. Namun satu hal yang kami rindukan ya Tuhan, Engkau terus akan menguatkan dan meneguhkan iman kami. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini kami mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Doa kami bagi kedua orang tua kami, Tuhan tetap memberkati mereka, menolong mereka dalam perjuangan mereka mencari nafkah. Kami juga berdoa bagi kami masing-masing para pemuda remaja. Tolong kami Tuhan untuk tetap bisa melakukan segala tugas kewajiban kami, baik sebagai seorang murid, seorang siswa, mahasiswa maupun sebagai seorang karyawan dan pekerja. Mampukan kami Tuhan untuk dengan bertanggung jawab melakukan semua hal yang dipercayakan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami sungguh rindu bahwa gereja kami juga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, dari bulan 6 sampai hari ini gereja kami boleh mengadakan kebaktian online. Kami rindu bahwa setiap jemaat Tuhan, teman-teman kami yang mengikutinya dikuatkan, diteguhkan juga iman mereka, mendapatkan berkat dari setiap ibadah yang mereka ikuti. Kami bersyukur pula untuk tim multimedia
yang selalu setia melakukan proses rekaman, pengeditan hingga ditayangkan. Bapak, berikanlah kesehatan, kekuatan kepada kami semua. Bahkan bagi setiap penata layan Tuhan yang dengan setia melayani Tuhan. Masing-masing mereka juga punya kegalauan, masing-masing mereka juga punya kekhawatiran. Tapi hati mereka sungguh-sungguh dipenuhi dengan hati yang mau melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapak di dalam surga, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Saudara, kiranya kasih dari Allah Bapa, kebaikan anugerah dari Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara, ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.